saatnya kita akan mengakhiri tahun 2022 dan kita akan melangkah masuk pada tahun 2023. Dan kita banyak didengung-dengungkan dengan berita-berita bahwa tahun 2023 adalah tahun ke-8. Tetapi saya percaya dan yakin, walaupun dunia memprediksi keadaan tahun-tahun yang akan datang akan menjadi gelap, tetapi bagi saya sebagai orang beriman, sebagai anak Tuhan, sebagai milik kepunyaan Tuhan, karena Dia adalah terang bagi saya, kita akan tetap berjalan dalam terang Allah sendiri. Saya juga merenungkan di dalam beberapa hari ini, saudaraku, bahwa keadaan dunia ini akan betul-betul dalam suasana yang sangat mencekam. Saya selalu mengatakan, hal yang paling sulit, hal yang paling begitu sangat menakutkan kehidupan manusia, bukan hanya soal makan minum ekonomi, tetapi yang paling harus kita khawatirkan, bagaimana dosa yang semakin memuncak, bagaimana kejahatan yang semakin merajalela di dunia ini, yang harus kita hadapi sebab kita masih ada dalam dunia ini. Untuk itulah kita harus belajar bagaimana di hari-hari ini kita semakin hari akan mendekatkan diri pada Tuhan dan belajar menjadi pelaku firman yang hidup, supaya lewat firman Allah menjadi satu kekuatan bagi saya dan saudara untuk mengatasi gelombang-gelombang kejahatan yang semakin memuncak pada akhir zaman ini. Saya katakan kepada kita saat ini, belajarlah menjadi orang yang tunduk dan taat pada firman Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman di dalam pesta Natal yang sudah kita lalui pada tanggal 9 yang lalu dengan tema kamu adalah miliknya Kristus. Tema ini akan saya jawab pada saat ini kepada kita sekalian, supaya kita tahu siapakah yang menjadi milik Kristus yang sesungguhnya. Saya mengatakan kepada kita, bukan semua orang Kristen atau bukan semua orang yang mengatakan dirinya orang percaya menjadi miliknya Tuhan, tetapi Tuhan menentukan sikap-sikap kehidupan orang yang menjadi miliknya Tuhan. Maka pada saat siang ini, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan, belajar kembali pada firman Allah, untuk kita lebih mengetahui dan memahami ciri kehidupan yang menjadi milik Tuhan itu. Kita harus melihat kepada diri kita. Saya juga sebagai hamba Tuhan tetap akan melihat kepada diri saya. Adakah tanda milik Kristus dalam kehidupan saya? Atau memang saya hanya berkata aku adalah milik Kristus, tetapi ciri-ciri kehidupan milik Kristus tidak ada di dalam diri saya. Maka saya katakan kepada kita, marilah kita sama-sama memeriksa kebenaran firman Tuhan dengan hati yang tulus dan hati yang ikhlas. Saya akan ajak kita membaca surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Di sini Paulus mengajar kepada jemaat yang ada di Galatia, siapakah milik Kristus atau bagaimanakah sesungguhnya orang yang dikatakan miliknya Kristus itu. Ya, puji nama Tuhan. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di sini kita melihat perkataan Paulus
berbicara tentang daging. Daging itu dalam bahasa aslinya, dalam PL Perjanjian Lama dikatakan basar, tapi dalam PB Perjanjian Baru dikatakan sar. Artinya apa? Sesuatu yang dikasih Tuhan, makhluk yang lemah, itu daging. Tetapi kita harus mengakui dan belajar bahwa kita ini dicipta Allah dari tanah, dan tanah dibentuk menjadi daging. Tetapi kita menyadari daging itu sesungguhnya dikatakan adalah sesuatu makhluk yang lemah itu. Maka saya mengatakan, dan itulah yang harus kita sikapi dalam kehidupan kita. Karena daging kita dikatakan adalah sebagai makhluk yang lemah, maka kita harus belajar bagaimana daging itu jangan mengarah kepada kelemahan, tetapi daging ini benar-benar menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita dibentuk kembali, dilahirkan kembali untuk menjadi manusia roh, artinya manusia yang rohani. Daging tidak lagi berkuasa, tapi roh yang berkuasa dalam kehidupan miliknya Kristus itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita akan melihat, kalau kita tadi melihat dikatakan Paulus, barang siapa yang menjadi miliknya Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ada dua perkara yang perlu kita perhatikan, atau ada dua unsur yang mempengaruhi daging manusia untuk selalu hidup melakukan kejahatan-kejahatan, yaitu adalah hawa nafsu dan keinginan. Perhatikan ya, hawa nafsu dan keinginan, dan itulah yang sedang berkuasa, dan itulah yang sedang menguasai barat atau saraf atau daging manusia yang lemah itu. Maka kalau kita belajar di dalam perkara ini seluruh yang dikasih oleh Tuhan, tentu nanti kita harus belajar bagaimana kita harus memperjuangkan untuk mengalahkan daging yang lemah itu. Bagaimana kita harus berjuang jangan sampai kelemahan manusia daging kita ini tetap menguasai atau berkuasa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar bagaimana kita hidup menjadi milik Kristus yang tidak dipengaruhi hawa nafsu dan keinginan, artinya basar dan sakit. Itu yang harus menjadi komitmen, itu yang harus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Paulus tadi mengatakan, barang siapa yang menjadi milik Kristus atau Yesus, ia telah menyalibkan daging, artinya mematikan segala keinginan dagingnya. Nah, sebab keinginan daging dan juga keinginan hawa nafsu ini akan membawa kita ke berbagai macam dosa. Maka di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 dan ayat 21, di sini kita kembali dapat melihat bagaimana tadi keinginan daging atau kelemahan daging itu membawa kita untuk melakukan banyak perbuatan jahat. Ya, coba kembali naik kita kepada ayat yang ke-19. Puji Tuhan, ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Nah, perhatikan ini. Perbuatan daging telah nyata. Maka saya mengatakan, di saat perbuatan daging ini ada di dalam hidup kita, di saat perbuatan daging ini masih menguasai daging kita, masih menguasai kehidupan kita, maka saya mengatakan kita masih mempertanyakan diri kita, adakah kita menjadi miliknya Kristus? Sebab orang yang menjadi miliknya Kristus, Paulus tadi mengatakan harus menyalibkan daging. Apa yang disalibkan? Perbuatan daging itu. Maka di saat kita masih hidup berkecimpung di dalam perbuatan daging, walaupun kita sudah ditebus dengan darah Kristus, walaupun kita dikatakan sudah menjadi orang yang lahir baru, tetapi kita kembali dikuasai oleh perbuatan daging. Kita masih hidup di dalam baras dan syarat atau keinginan kelemahan daging kita. Satu saat nanti kepemilikan itu akan bisa dibedakan oleh Allah dalam diri saya, kita sekalian. Maka di sini kita perlu memperhatikan
Jangan sampai kita menjadi satu milik Kristus, tetapi hidup dalam perbuatan daging yang sangat begitu membawa kita menjadi orang yang tidak lagi milik Kristus. Paulus katakan di dalam ayat yang ke-19, perbuatan daging ini telah nyata, teruskan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perselingkuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Maka saya mengatakan, kalau kita dikatakan menjadi milik Kristus, sesungguhnya kita pewaris kerajaan Allah. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 5 ini, kalau kita masih hidup dalam perbuatan daging, Paulus mengatakan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya bukan menjadi milik Allah. Maka kita harus selalu introspeksi diri kita. Yang kita mengatakan kita adalah orang yang percaya, kita tidak mengatakan kita adalah miliknya Kristus, tetapi di saat kita melihat dalam diri kita ada perbuatan daging, di situ kita bisa menyadari bahwa kita bukan sesungguhnya adalah miliknya Kristus. Sebab Paulus sendiri yang mengatakan, matikan segala perbuatan daging. Perbuatan daging itu telah nyata. Dan jika perbuatan daging ini masih nyata di dalam diri saya, nyata di dalam diri saudara, nyata dalam kehidupan kita, jangan katakan kita menjadi miliknya Kristus. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita sedang diperhamba oleh Tuhan yang lain. Kita masih milik yang lain. Kita bukan miliknya Kristus, tetapi milik yang lain. Sebab Paulus mengatakan, siapa yang hidup dalam perbuatan daging, dia bukanlah miliknya Kristus. Sebab di dalam orang yang melakukan perbuatan daging, hak kerajaan Allah itu tidak pernah ada dalam kehidupannya. Maka kita belajar, saudara yang dikasih Tuhan, amin. Tanda kepemilikan Kristus, salah satu yang harus nyata dalam diri saya, dalam diri saudara, ada penyaliban daging. Jangan katakan kita orang yang suci, jangan katakan kita orang yang beriman, jangan katakan kita menjadi milik Kristus, tetapi kita tidak pernah mampu mengalahkan perbuatan daging. Padahal di dalam hidup kita ini yang ada tanda-tanda keinginan daging, tanda-tanda perbuatan daging yang nyata, bukan perbuatan roh, bukan tanda perbuatan roh yang ada dalam diri saya dan saudara, tetapi yang ada, yang nyata hanyalah perbuatan daging semata. Begitu banyak orang Kristen yang merasa milik Kristus. Begitu banyak pengakuan orang Kristen yang mengatakan dia adalah milik Kristus, tetapi dia tak pernah terlepas dari perbuatan daging. Saya akan lebih jauh menjelaskan mengapa Paulus ini sampai dapat mengatakan perbuatan daging itu harus dimatikan. Jangan kita menyangka kita sudah beribadah, jangan kita menyangka kita sudah melayani. Di mana kita melayani? Di saat kapan kita hidup melayani? Kalau kita mengatakan kita seorang pelayan Tuhan hanya di dalam gereja lokal, tetapi di luar sana kita hanya menimbulkan, menunjukkan, menyatakan perbuatan daging, maka saya mengatakan saudara tak pernah menjadi miliknya Kristus. Saya banyak merenungkan beberapa hari di dalam hati saya, Tuhan, sesungguhnya manusia yang Kau ciptakan itu adanya sempurna seperti Engkau. Tetapi kekuatan daging manusia itu di dalam kelemahannya akan membawa manusia itu
tidak lagi menjadi manusia yang sempurna sama seperti diri. Di sini saya merenungkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai sejauh mana perbuatan saya dan saudara untuk menantikan kerajaan Allah itu menjadi milik kepunyaan yang pasti bagi kita. Kita harus berubah pola pikir menjadi orang Kristen. Sering saya katakan, beribadah itu nomor 3, melayani Tuhan itu nomor 3. Tetapi perubahan itulah yang nomor 1. Tuhan tak pernah mengukur pelayanan saudara tanpa perbuatan yang benar. Tuhan tak pernah menilai pelayanan saya menjadi satu penilaian untuk mendapat upah yang dijanjikan Allah. Kalau saya tidak menjadi hidup hamba Tuhan yang lepas dari perbuatan daging. Milik Kristus itu harus menyalibkan daging. Apa kata Paulus dalam surat Roma? Di saat kehidupan manusia masih tetap hidup dalam perbuatan daging, ada 4 perkara yang dinyatakan Paulus kepada jemaat Roma. So mereka jangan hidup dalam perbuatan dagingnya. Memujudkan kamu menjadi milik Kristus, tunjukkan, nyatakanlah bahwa di dalam dirimu tidak ada perbuatan daging. Sebab orang yang hidup dalam perbuatan dagingnya, Paulus katakan, Allah tak pernah berkenan dalam hidupnya. Kita lihat satu persatu. Pertama di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-5. Barang siapa yang masih hidup dalam perbuatan daging itu, ia hanya membiarkan dirinya, memberikan dirinya hidup dalam perkara-perkara daging itu sendiri. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 bagian A, kita perhatikan tadi. Terus ya, sebab mereka yang hidup menurut daging, sebab mereka yang hidup dalam perbuatan daging. Perhatikan baik, saya minta dengan hormat kepada jemaat Tuhan, jangan kita terlalu mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Hari-hari kita, saya mengatakan, tidak lama untuk hidup di dalam anugerah ini. Tiba saatnya anugerah ini akan berlalu bagi bangsa kafir. Kalau kita mau belajar mendapatkan puncak anugerah Allah hidup kekal, hari-hari ini kita harus belajar menyikapi bagaimana kita hidup menghargai anugerah Tuhan itu. Perhatikan baik, siapakah yang menjadi milik Kristus? Orang yang mau mematikan perbuatan daging, orang yang mau menyalibkan dagingnya. Sebab jika kita tidak mampu menyalibkan daging kita, menyalibkan perbuatan daging, menyalibkan keinginan daging, menyalibkan hawa nafsu daging kita, Paulus katakan kita tak pernah dapat menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut perbuatan daging, terus ya, memikirkan hal-hal yang dari daging. Itulah satu prinsip manusia daging. Dan ini menjadi satu bukti yang nyata yang bisa kita lihat di dalam pernyataan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma itu. Kalau kita yang menjadi manusia yang kita katakan miliknya Kristus, tetapi kita masih menjadi orang yang hidup menurut daging, yaitu hanya memikirkan perkara-perkara daging. Di sini kita melihat orang yang hidup menurut perkara manusia daging tak pernah hidup menjadi dipimpin oleh Roh Kudus. Maka disitulah Paulus menekankan kepada jemaat supaya mampu menyalibkan daging. Jangan sampai kita mempertahankan perbuatan-perbuatan daging dalam iman kita, tetapi belajarlah kamu mematikan perbuatan daging dalam kehidupanmu, membuktikan, menunjukkan, menyatakan dirimu bahwa kamu adalah milik Kristus.
Sebab orang yang hidup menurut daging tidak pernah memikirkan hal yang rohani, tetapi lebih berfokus hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara dagingnya. Dan itulah merupakan satu contoh kehidupan manusia yang tidak menjadi miliknya Kristus. Siang dan malam pikirkan itu, siang dan malam pikirkan perkara daging. Adakah kita belajar dan merenungkan hati kita, dalam hati kita, sejauh mana dan sebagaimana kita memikirkan perkara-perkara yang rohani? Kita harus mengaku, saya juga harus mengaku, semua kita harus belajar mengaku di hadapan Tuhan. Sebanyak apa kita sudah memikirkan perkara yang rohani dibandingkan perkara daging kita ini. Kita sibuk, kita mengatakan kita milik Kristus, tetapi sibuk hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Tidak kita memikirkan perkara hal-hal yang dari roh, supaya kita hidup menurut roh. Maka disitulah Paulus mengatakan, matikan, salibkan perbuatan daging, sebab jika kamu tidak mampu menyalibkan perbuatan dagingmu, maka kamu harus menjadi orang yang hidup dalam daging dan memikirkan perkara-perkara daging dalam kehidupanmu. Jangan sampai tiba saatnya kita tidak bisa kembali kepada anugerah. Jadi saya katakan, yang kita miliki ini sekarang adalah anugerah. Waktu yang kau pakai adalah anugerah. Kesempatan yang kita pakai anugerah. Jangan katakan ini kesempatan yang kau berikan. Jangan kita mengatakan semua yang ada ini adalah hanya karena kekuatan daging. Tapi aku mau katakan kepada kita hari ini, apa yang ada dalam diri saya, apa yang kita pakai, semua itu adalah anugerah. Jangan pergunakan anugerah hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Buktikan di dalam dirimu bahwa kamu adalah milik Kristus yang pasti. Maka saya mengatakan, terlalu rugi kita menjadi orang Kristen hanya sebagai identitas. Tetapi sesungguhnya orang Kristen itu harus menunjukkan, menyatakan dirinya bahwa dia adalah miliknya Kristus. Mari di dalam melewati tahun 2022 untuk masuk tahun 2023, kita harus bisa menyatakan kepada Tuhan, aku adalah milikmu Tuhan. Israel pernah menjadi milik Tuhan, tetapi pernah Tuhan membuang mereka. Disitulah orang Israel berkata dan berseru, kami adalah milikmu Tuhan, mengapa engkau tinggalkan? Kita tidak menjadi orang Kristen yang mau ditinggalkan Tuhan, tetapi kita mau belajar milik Kristus akan tetap bersama dengan Tuhan. Walaupun dunia berkata gelap, walaupun dunia berkata gelap, tetapi orang yang menjadi milik Kristus di dalam dirinya akan selalu terang. Belajar menyalibkan perbuatan daging, belajar mematikan perbuatan daging. Supaya apa? Sampai dikasih oleh Tuhan, supaya kita jangan hanya memikirkan perkara-perkara daging. Siang dan malam pikirkan daging, siang malam kita pikirkan hal-hal yang daging. Kita lupa memikirkan hal yang terutama, yaitu hidup dalam Tuhan. Di sini kita harus berkata ke orang Tuhan. Tuhan mau membentuk kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Sebab saya mengerti kepemilikan itu tidak terlepas dari kepunyaan.
Kepunyaan itu tidak terlepas dari hubungan suami dan istri. Tuhan membentuk saya mencari mempelai Tuhan, maka Dia teguh saya untuk menjadi milik kepunyaannya. Untuk apa? Supaya kita layak mencari mempelai wanita Tuhan. Ini anugerah yang terbesar bagi saya, dan ini anugerah yang harus kita raih. Ini kemurahan yang selalu kita gumuli dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa menggumuli yang terindah dalam hidup kita, menggumuli yang terbaik, menggumuli apa yang terutama dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, bukan dunia yang terindah bagi milik Kristus, bukan dunia, keindahan dunia, bukan kekayaan harta, kekayaan dunia yang terindah bagi milik Kristus, tapi yang terindah bagi milik Kristus adalah Dia yang telah menebus kita. Amin. Amin. Maka dikatakan Paulus, supaya kita jangan sampai hidup dalam perbuatan daging. Kedua, ayat yang ke-6, apa yang dikatakan Paulus? Menghamba harus mengendalikan daging. Menghamba harus mematikan perbuatan daging itu. Mari kita lihat kembali terus ayat 6, puji Tuhan. Ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Apa yang dikatakan Paulus? Paulus jelas mengatakan, jika kamu tidak mematikan perbuatan-perbuatan daging, kamu tidak mampu menyalibkan perbuatan daging. Paulus berkata, aku mau mengatakan kepadamu, setiap orang yang hidup dalam perbuatan dagingnya, Paulus katakan, dia hanya berujung kepada maut. Sebab Paulus katakan, karena keinginan daging ini adalah maut. Maut artinya kebinasaan. Untuk apa kita menjadi orang Kristen? Tetapi hanya untuk dibinasakan oleh Allah. Untuk apa kita mengatakan kita orang percaya, tetapi kita hanya untuk mengarah berujung kepada kebinasaan. Sebab Paulus mengatakan, orang yang hidup dalam perbuatan dagingnya, maka dia seorang kehidupan yang dikuasai maut dan berujung kepada maut, dan akan mengakhiri segala sesuatunya di dalam maut. Mari kita belajar ini. Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai milik Kristus, lihatlah apa akibat perbuatan daging jika kita tetap mempertahankan itu dalam kehidupan kita. Sebab kita harus mengarah dan berakhir kepada maut. Sebab keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup yang kekal. Mana yang harus kita pilih? Mana yang harus saudara pilih? Sering saya ungkapkan, jangan semua energi yang kita keluarkan menjadi sia-sia oleh karena kita tidak mampu menyalibkan daging kita. Tuhan katakan, orang yang menjadi milik Kristus itu harus sanggup menyalibkan keinginan daging dan hawa nafsu. Seringkali kita tidak menyadari di saat kita melakukan perbuatan daging, kita merasa kita tidak berdosa. Karena apa? Karena sudah terbiasa melakukan perbuatan itu. Tuhan katakan, mintalah hikmat Allah, mintalah Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu ingatkan kita dalam kelemahan kita. Lihat, kalau kita hidup dalam perbuatan daging, maka perbuatan daging itu akan membawa kita pada suasana maut. Ini yang kedua. Ketiga, akibat hidup dalam perbuatan daging atau tidak mampu menyalibkan keinginan daging, kita lihat dalam ayat yang ke-7 apa yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 8 itu.
ayat yang ke-7, perhatikan baik, puji Tuhan, teruskan. Ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Mungkinkah orang yang mencari milik Kristus menjadi seteru Allah? Kalau aku mengatakan engkau milikku, tetapi engkau seteru saya, tidak mungkin orang menjadi miliknya Kristus sedangkan dia seterunya Allah. Maka Paulus berkata, sebab orang yang hidup dalam perbuatan dagingnya, dia adalah seteru daripada Allah. Sebab orang yang senantiasa dalam perbuatan daging, dia tak pernah menjadi milik Allah, tetapi seteru atau musuh Allah. Mungkin kita berkata, kita memanggil nama dia. Mungkin kita berkata, aku berdoa. Mungkin kita berkata, aku berbakti. Mungkin kita berkata, aku melayani. Tetapi ingatlah, Tuhan melihat ada perbuatan daging dalam diri kita. Ada perbuatan daging, hawa nafsu daging dalam diri kita. Tuhan berkata, orang yang hidup dalam perbuatan daging itu tetap menjadi seteru Allah. Bukan sahabat Allah, bukan kepunyaan Allah, tetapi orang yang hidup senantiasa dalam perbuatan daging. Dia tak lepas bermusuhan dengan Allahnya. Kita melihat satu perbandingan dalam Alkitab, Yakub dan Esau. Esau itu dikatakan tetap bermusuhan dengan Allah. Dan kita melihat bagaimana Esau merugikan Edom. Kita melihat keturunan Edom bagaimana menjadi manusia yang sangat begitu jahat di mata Tuhan. Maka saya mengatakan ini, kita harus belajar menghargai penciptaan kebenaran Allah. Sebab apa? Sebab kita mau tetap menjadi sahabat Tuhan. Kita tidak mau menjadi seteru Allah yang berakibat kepada penderitaan. Kita tidak mau menjadi musuh Allah yang berakibat kepada kesengsaraan, sampai pada keturunan demi keturunan tetap akan menjadi musuh Allah, bagaikan keturunan Esau, Edom. Tak pernah mendapatkan perhatian Tuhan. Sebab apa? Sebab dia merasa Allah selalu merasakan Esau itu tidak ada kepunyaannya. Tapi Yakub seorang yang mendapatkan kemurahan, menjadi milik Allah, sampai Israel dipilih oleh Allah dari segala bangsa menjadi milik kepunyaannya, menjadi kewarganegaraan cita-cita Allah. Bukankah keturunan Yakub yang mewarisi janji Allah? Bukan Esau. Walaupun Esau satu rahim dengan Yakub, tapi Allah membuat perbandingan kepemilikan dengan ketidakkepemilikan. Maka saya mengatakan, di saat kita melepaskan diri menjadi milik Allah, bukan berkat yang kita tuai, tapi Allah kutuk. Di sini Tuhan mengatakan, jangan orang yang menjadi milik Allah membuat dirinya menjadi seteru Allah oleh karena mempertahankan perbuatan daging dalam dirinya. Amin. Amin. Selanjutnya kita melihat kembali yang keempat dalam ayat yang ke-8, akibat perbuatan daging itu. Terus kan? Ya. Mereka yang hidup dalam daging, Ya, tidak mungkin berkenan kepada Allah. orang yang hidup dalam perbuatan daging, Paulus katakan itu, bahwa diri orang yang menjadi hidup dalam perbuatan daging itu tidak akan pernah hidup berkenan bagi Allah. Bagaimana kalau kita tidak berkenan bagi Tuhan? Di saat pribadi saya yang berkhotbah hari ini, di saat pribadi saudara yang melayani hari ini,
berkenan di hati Tuhan? Bukankah sia-sia pelayanan yang kita lakukan? Di saat kita semua hari ini yang beribadah kepada Tuhan, di saat hari ini kita yang memuji memuliakan Tuhan, di saat hari ini kita yang menyembah Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, tetapi Dia berkata, aku tidak pernah berkenan dalam kehidupanmu. Bukankah sia-sia perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kepada Allah di saat kita menjadi manusia yang tidak berkenan bagi Allah? Apa gunanya pelayanan saya? Apa gunanya tabisa yang aku miliki? Apa gunanya kita duduk mendengar firman Allah? Apa gunanya saudara datang turun dari rumah, duduk di dalam ibadah ini, tetapi hidupku tidak pernah berkenan di hati Tuhan? Maka di situ Paulus katakan, matikan perbuatan daging, salibkan perbuatan daging, supaya apa? Supaya hidupmu layak dan berkenan di hati Tuhan, bukan di hati manusia. Jangan cari berkenan di hati manusia, tapi carilah berkenan di hati Tuhan. Saya juga selalu menyadari begitu capeknya melayani Tuhan, begitu besarnya energi yang kita keluarkan untuk Tuhan itu. Tetapi kalau berlangsung kepada kesia-siaan, oleh karena hidup kita tidak menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan, apalah arti pengorbananmu, apalah arti pelayananmu? Renungkan firman Allah ini, saudaraku. Renungkan, supaya jangan ada kita yang hidup mempertahankan daging. Tapi apa yang dikatakan Paulus? Buktikanlah orang yang menjadi miliknya Kristus itu adalah orang yang sanggup mampu menyalibkan segala perbuatan daging. Kristen apa kita ini? Kristen apa kita dikatakan Tuhan? Kalau hidup saya dan hidup saudara ini masih tetap menyatakan perbuatan daging, nanti kita berbalik ulas dosa perbuatan daging apa yang mungkin mencokol di dalam pribadi kita, yang mungkin kita begitu berat melepaskan, atau mungkin kita tidak lagi menyadari itu dosa. Kalau kita pertahankan, sekali lagi saya katakan, apalah gunanya kita hidup menjadi orang Kristen? Perbuatan daging akan menjadikan dirinya tidak pernah berkenan di hati Tuhan. Mungkin kita berkata, aku melayani Tuhan sudah. Mungkin kita berkata, aku seorang kehidupan yang rajin berdoa. Tuhan memberikan satu gambaran kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang hidupnya beribadah, yang hidupnya berdoa, berpuasa, tapi Tuhan tak pernah berkenan kepada hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan mau hati kita ini diubah. Tuhan mau perubahan di dalam hati, pikiran kita. Kita bisa menunjukkan, menyatakan itu kepada Dia Allah yang memiliki kita. Maka saya katakan kepada kita, mari di tahun 2023 tunjukkan perubahan hati. Sebab itulah yang membawa kemuliaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kalau saya sebagai hamba Tuhan menunjukkan hidup yang telah diubah dari perbuatan daging, maka kemuliaan Allah itu akan tetap melingkupi kehidupan kita. Jika setiap imam-imam
sudah meningkatkan penyelipan daging, maka di situ akan turun hadirat Allah dalam sikap pelayanan kita. Bukan keahlian yang terutama, bukan kita mengatakan kita sudah profesional,